Tak injek, cek. Tak injek sampai lembut, tak puter. Tiba-tiba korden itu kebuka. Korden gaib itu kebuka. Dan di situ ada beberapa pocong. Siap, Mas Tigor, kita bicara tentang pesugihan. Ya. Pesugihan gimana? Macam-macam sekali. Ada yang pesugihan tumbal, itu yang paling bahaya. Dan tidak semuanya orang yang meminta pesugihan itu diwujudkan. Banyak kok. Ada orang ke suatu tempat, dia cari pesugihan gaib ya, mistis gitu ya. Di suatu goa dia ngadakan ritual, bla 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 bla. Di ritual pertama lolos, di ritual kedua lolos, ritual ketiga belum tentu dia lolos. Misal Om Yakub cari pesugihan, terus di ritual pertama aman, ritual kedua aman. Di ritual ketiga Om Yakub di situ ditunjukkan, ini loh nanti yang bakal jadi tumbal, misalnya anak gitu ya. Nanti juga balik lagi ke Om Yakub. Kalau Om Yakub enggak ya berarti enggak jadi. Tapi kalau iya berarti jadi. Pesugihan jenisnya macam-macam. Ada yang tumbal, itu tadi tumbal. Ada yang penglaris pesugihan buat usaha, itu juga ada. Pernah aku makan di daerah tidak disebutkan, jauh itu orang jual soto. Anehnya kenapa soto ini tidak boleh dibungkus dan dibawa pulang, gitu sama mamanya Safira. Saya aneh, ini kenapa ya? Oke, kita tetap berani mencoba ya. Tetap berani coba. Oke, berani mencoba. Saya bingung. Ketika di orang jualan soto itu saya tidak lihat jin apapun. Yang nongkrong di situ? Enggak lihat. Enggak lihat. Tapi aku lihat gel kayak gorden gitu. Ayo kita coba buka gordennya ini. Gorden gaib. Kita buka, tetap enggak bisa. Oke. Bu, boleh enggak makannya dibungkus? Wah, enggak bisa, repot. Tapi aku iseng. Iseng, 1 sendok makan itu aku tumpahin di bawahku. Tak injek, cek. Tak injek sampai lembut, tak puter. Tiba-tiba korden itu kebuka. Korden gaib itu kebuka. Dan di situ ada beberapa pocong. Berarti beberapa pocong ya? Yang terlihat karena di depan ini ada makhluk, di belakang itu ada makhluk. Dan rasanya memang makanannya luar biasa. Tapi yang jadi sanksi kenapa tidak boleh dibawa pulang. Saya sampai iseng sama mamanya Safira itu. Yuk kita tuang di tabur alat bungkus makan tuh. Jangan tuh, kasihan gitu. Tapi oke, kita buka. Dan itu saya makan di situ terakhir dan pertama kali. Pertama dan terakhir. Kalau mamanya Safira mungkin masih mau. Kalau saya no. Itu pesugihan pelarisan. Terus ada lagi pesugihan yang lainnya? Ada lagi. Apa lagi jenis? Pesugihan yang pernah saya tahu, tidak jauh dari daerah saya. Anaknya dibikin tumbal, minta apa-apa dituruti. Tiba-tiba di tahun terakhir dia harus di-setor, meninggal kecelakaan di jalan. Bedanya meninggal kecelakaan asli sama tumbal pesugihan. Ketika biasanya kan ada peziarah, waktu dimandiin itu ya. Kalau orang yang meninggal ada yang takziah asli gitu ya, dia menunggu di belakangnya, kalau enggak itu di depannya. Jadi dia lihat, oh aku dimandiin, oh aku lagi dikafanin. Tapi ya korban pesugihan, ya sudah mati ya mati. Dia enggak dilihat di situ. Rohnya itu? Oh, enggak kelihatan. Langsung diambil ya berarti ya? Aku nggak tahu arahnya kemana. Nggak lihat. Ngeri. Terus kalau tempat-tempat yang biasa dikunjungi pesugihan daerah sini mana aja? Daerah sini? Kediri, Blitar, Tulungagung. Kalau Kediri totalnya ada 8. Ada 8. Simple, orang jarang tahu, tapi di situ bisa nembus. Bisa nembus dan pasti berhasil. Bisa nembus dan 75% berhasil. Tapi resikonya? Resikonya tinggi. Resikonya tinggi. Kaya di dunia, miskin di akhirat. Tapi sampai. Ada yang ditumbalin juga? Ada. Syaratnya? Syaratnya macam-macam. Ada anaknya, ada orang lain. Nah, yang orang lain itu gimana? Tumbal perusahaan. Yang bener ya? Mana bener? Karena di salah satu itu di setiap tahun dia harus nyetorkan berapa.
Berapa nyawa gitu berapa ya? nyawa. Berarti istilahnya karyawannya yang disetorkan? Disetorkan. Iya, Itu gitu ada, ya? ada. Dan tips cara agar kalian tidak bisa masuk ke situ ya, rajin doa. Itu aja. Rajin doa. Rajin doa. Terus tidak semuanya bisa. Semua tidak bisa disetorkan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Seperti pada saat itu kecelakaan beruntun. Ingat berapa tahun lalu? Itu termasuk. Oke ya, lupakan. Masuk jatah yang di anu ya? Jatah. Waduh. Jatah dimasukkan. Wah, itu kalau kena itu ya rawan ya. Berarti perbanyak doa ya, Mas ya? Perbanyak doa. Itu bosku. Jangan-jangan di kantormu juga. Enggak. Kalau di situ tumbal perasaan. Iya, perasaan. Tumbal perasaan. Bahagia selalu. Bahagia selalu. Ya kembali tadi sempat nyinggung tentang apa pesugihan penglarisan ya. Kalau di wilayah Kediri, apakah hampir semua restoran seperti itu semua? Enggak ya. Enggak. Paling banyak di wilayah mana? Kota besar. Ya? Gini. Ya enggak jamin. Awas nanti dibully. Enggak apa, bodo amat. Oh, bodo amat. Enggak jamin. Pernah aku beli nasi goreng di arah Kediri. Mungkin kalau orang lain ini nyiumnya aroma bawang goreng, aku enggak. Aromanya kemenyan. Temanku tak bilang, ini iki menyan loh ini. Ora yang ini sedep. Aku enggak mau makan di sini. Iya, kadang memang ambune bawang goreng. Tapi buat orang awam bisa filter. Kalau kalian ini buat jaga-jaga ya, kan kita enggak tahu cara orang seperti apa. Berdoa dulu sebelum makan. Itu. Kadang kita capek langsung makan, jangan. Setidaknya doa kita bisa memfilter dan mengurangi efek dari apa yang kita makan. Lah iya, saya ingin bertanya tentang itu. Efeknya apa? Kalau kita makan yang nun sewu hasil itu tadi. Orang yang dagang pakai cara gaib. Nggak ada sarinya, saripati makanan ya ada. Nggak ada. Kita makan singkong rebus 1 gitu ya, normal. Kita makan kenyang, sampai makan singkong rebus 4 enggak kenyang. Enak lidahnya, tapi saripati dari makanannya kemana arahnya. Tapi kesehatan pengaruh nggak? Itu saya belum bisa menemukan. Belum bisa menemukan. Cuma bayangkan misal di situ ada barang hitam sampean makan, piye jal? Menggiring nggak? Berarti istilahnya kalau masyarakat yang awam ya, yang berdoa itu nanti ada perubahan rasa kan? Ada perubahan. Ya? Pernah aku makan pecel di suatu tempat, jarak bangunan sini sama sini itu pecelnya masih enak, yang jual sama. Tapi aku dudukku, aku kan ngerjing loh, orangnya kurang ajar. Aku coba geser ke sana, rasanya juga berubah. Setiap kali aku makan pecel di situ, kalau pengen makanku bisa jarak 6 meter dari dia jualan. Rame banget. Aduh, like kelingan. Tapi ya itu nggak bisa diomongke. Iya. Dan ada lagi pesugihan nyerot rezeki nih kancane. Di sini orang jualannya sama, kualitasnya sama, harganya sama. Sini rame, sini sepi. Itu istilahnya yang katanya orang nutup anu ya? Nyedot. Oh, nyedot. Enggak, kan ada juga beberapa kasus juga dempetan jualnya sama, kan kecenderungan masyarakat kita itu seperti itu ya. Mesti sak deret podo jualan kabeh. Sing diparani kok sing iki terus. Itu nyedot. Jadi ada kayak vakum, bayangkan. Sini, situ. Kita vakum. Nah, nyedotnya ke sini. Orang parkirnya sudah pas di depan toko itu. Beloknya ke situ. Buat siapapun pedagang yang merasakan kejadian seperti itu ada penangkalnya. Bambu Jawa disilang. Bambu Jawa. Tengahnya taruh cermin. Oke. Bambu Jawa ya? Bambu Jawa. Ukuran berapa? Ukurannya biasanya seruas itu segini ya. Itu dibentuk silang, ditaruh cermin, diarahkan ke jalan. Jadi misal ada teman kita yang menggunakan cara seperti itu, insya Allah tidak ada fungsi. Nggak berfungsi ya? Berfungsi. Mantul. Loh, kadang kan ada cerita juga gini ya, mungkin ngomongnya
Lah aku kemarin ke situ tutupan nih. Padahal buka. Itu apa itu? Itu lek wong Jawa ngarani disirep. Digi gak ketok. Lah iya, nggak ketok. Dibikin nggak kelihatan. Itu jadi, juga fungsi dari itu, penglarisan sedot juga itu? Bukan, itu penutupan rezeki. Penutupan iya, rezeki. Misalnya ada toko gitu ya, ditaruh di situ, misalnya tokonya 6 meter, ditaruh 89 pocong. Jejer-jejer. Orang lewat nggak tahu. Berarti yang dipasang pocong? Pocong. Jadi matanya dia itu ke pocong. Pocongan itu. Ngeri ya. Dan itu ada masanya, nggak bisa terus. Nggak bisa terus. Ada masanya. Jadi dia harus kirim ulang. Update terus ya istilahnya. Update-nya berarti ke dukunnya. Iya. Iya. Jadi buat teman-teman yang usahanya mungkin ada ciri-cirinya seperti ini, yang Muslim rajin baca ayat kursi di pagi hari. Tuh. Di toko tempat tinggalnya ya. Iya, sebelum buka baca. Terus disiram sama garam grosok itu kok. Garam grosok itu dibakar. Dibakar dulu, habis dibakar ditaruh di air buat siram-siram. Bisa. Pocong yang tadi hilang langsung? Hilang. Otomatis ya? Hilang. Saya juga pernah dikirimin orang. Sebelum saya booming di YouTube. Tapi saya diem aja. Saya tahu orangnya. Nggak apa-apa, kadang aku tanya, Kiki yang racun. Oh, racun. Kok kenapa di sini? Loh, tapi memang ya Mas ya, kecenderungan kalau nun sewu untuk teman-teman yang punya usaha rias, usaha mua itu tadi ya, itu memang ya? Iya, ngeri. Bentrokannya luar biasa ya? Luar biasa. Jangankan itu, orang dagang nasi aja, berapa sih untungnya nasi? Sedikit tega loh dia. Dia tega, ngeri ya. Zaman edan ini. Saat ini ya. Sampai tidak tahu kapan. Waduh, luar biasa berarti. Terus ada lagi di dalam kantor. Kenapa kok kepala sampai lulut sama bawahan? Bawahan menggunakan embel-embel aji-ajian lain. Itu juga bisa. Jika di kantor jenengan ada kejadian seperti itu, caranya enak, mudah. Caranya? Ya, caranya gimana? Kasih tahu gak ya? Caranya khusus, banyak berdoa ya? Oh itu yang pertama. Yang kedua ada lagi. Yang ada lagi, DM ya? DM ya. DM ya. Daftar seperti itu ya. Berarti ya kalau kita lihat untuk saat ini, zaman orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri, untuk mengamankan diri sendiri, gelap mata ya. Gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, gelap perasaan. Pokoknya kabeh weku ya. Sampai we di serakah. Dan terjadi serakah.